oleh Novel Baswedan. Penyidik KPK, apa yang Anda cuitkan tersebut menurut saya keterlaluan, mengganggu tugas kepolisian, menyudutkan tugas kepolisian, dan Anda sangat tidak profesional menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan KB Nusantara. Pada vlog kali ini saya ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh Novel Baswedan, penyidik KPK, dalam cuitannya. Menurut saya, cuitan Novel Baswedan kali ini keterlaluan dan ngerecokin aparat kepolisian di Bareskrim Mabes Polri terkait dengan kasusnya Maher At-Tulaiby almarhum. Menurut saya Novel Baswedan ngerecokin, mengganggu, dan menyudutkan polisi. Nah, mengapa saya katakan bahwa Novel Baswedan ngerecokin dan menyudutkan polisi terkait kasus ini? Saya baca ya cuitannya Novel Baswedan hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021. Belum lama nih cuitannya Novel Baswedan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustadz Maher meninggal di rutan Polri. Padahal kasusnya penghinaan, ditahan, lalu sakit. Orang sakit kenapa dipaksakan ditahan? Aparat jangan keterlaluan lah. Apalagi dengan Ustadz, ini bukan sepele loh. Itu cuitannya Novel Baswedan menanggapi meninggalnya Maher At-Tulaiby. Nah, pertama, bahwa Novel Baswedan ini bukan pengamat politik. Dia ini penyidik KPK yang masih aktif. Jadi menurut saya tidak pada tempatnya dia menuliskan seperti ini, sangat menyudutkan polisi. Seolah-olah bahwa polisi itu melakukan kerja yang salah dengan menahan Maher At-Tulaiby. Anda polisi, Pak Novel. Ya, dan Anda itu masih aktif di KPK. Nah, lalu apa konteksnya? Apa maksudnya Anda menyudutkan para penyidik di Bareskrim Mabes Polri? Ini kan menurut saya tidak pada tempatnya. Kalau Anda itu pengamat politik yang tidak terkait dengan tugas negara, maka menurut saya mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi Anda ini polisi dan Anda hari ini masih aktif di penyidik KPK. Jadi menurut saya tidak pada tempatnya Anda menyudutkan polisi. Satu, yang kedua, Anda itu di KPK, lembaga yang berbeda dengan kepolisian. Nah, mestinya Anda itu ngurusin KPK. Apa maksudnya ngerecokin? Ngerecokin polisi gitu ya. Ini menurut saya. Yang ketiga, menurut saya Anda itu provokatif. Mengapa saya bilang provokatif? Anda mengatakan Ustadz Maher sebagai Ustadz dan mengatakan bahwa itu bukan hal sepele. Artinya apa? Seolah-olah polisi dikesankan oleh cuitan Anda sebagai pihak yang menyudutkan Ustadz. Bukankah Anda penyidik polisi itu mestinya tahu bahwa hukum ini tidak pernah berpihak kepada siapapun. Artinya bahwa tidak ada orang yang kebal hukum di negara ini. Mau ustadz, mau habib, mau menteri, mau polisi sekalipun, oknum ya mau saya. Ketika ada celah pelanggaran hukum ya harus diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Maka Anda ini sangat berbahaya menurut saya. Provokasi Anda seolah-olah ingin menyulut kemarahan umat Islam terhadap polisi atas kasus tersebut. Seolah-olah polisi ini tidak adil dengan profesi ustadz. Seolah-olah polisi ini menyudutkan ustadz. Gitu. Nah, jadi sekali lagi Anda sangat provokatif dan tidak pada tempatnya. Karena bahwa siapapun di negara ini yang bersalah memiliki hak dan kewajiban hukum yang sama di depan hukum. Anda pasti lebih tahu dari saya lah, Anda itu polisi, Anda penyidik KPK. Nah, yang terakhir saya ingin pesankan, sudahlah Pak Novel Baswedan. Kalau Anda ingin menjadi komentator yang bebas,
Anda pensiun dulu dari penyidik KPK, pensiun dulu dari kepolisian, setelah itu Anda mau ngomong apa aja silakan. Sepanjang tidak menyangkut pelanggaran pidana terkait undang-undang IT dan lain sebagainya. Tapi hari ini ketika Anda masih menjadi penyidik yang aktif, apa yang Anda cuitkan tersebut menurut saya keterlaluan, mengganggu tugas kepolisian, menyudutkan tugas kepolisian, dan Anda sangat tidak profesional menurut saya. Karena secara terang-terangan menabuh genderang perang dalam tanda petik antara lembaga KPK dan lembaga kepolisian. Karena Anda masih aktif di KPK sebagai penyidik. Demikian mudah-mudahan saya yakin sih masyarakat Indonesia pada umumnya yang sudah melek hukum, terdidik, tidak akan pernah terprovokasi dengan cuitannya Novel Baswedan ini. Tetapi bagi mereka-mereka yang sumbu pendek, tentu saja sangat riang gembira dan akan mengangkat cuitan Novel Baswedan ini sebagai sebuah dalil seolah-olah polisi bersalah. Oh ya, bagi yang belum tahu tentang mengapa Maher Tulaypi meninggal dunia terkait dengan sakitnya, berikut ini penjelasan dari Mabes Polri terkait dengan mengapa dan seperti apa sakit yang dialami oleh Maher Tulaypi sehingga kemudian meninggal dunia. Kita simak video berikut ini sebagaimana disiarkan oleh Kompas TV. Meninggalnya saudara Sony Iranata di Rutan Salemba Cabang Bareskrim Polri itu. Jadi perlu kita sampaikan bahwa yang bersangkutan atas nama Sony ini, saudara Sony Iranata, kita lakukan penahanan ya. Penahanan di Rutan Salemba Cabang Bareskrim ya. Itu yang bersangkutan dikenakan Undang-Undang ITE. Jadi yang bersangkutan pada tanggal 4 Desember kita lakukan penahanan ya. Ini ditahan, ini suratnya penahanannya. Kita lakukan penahanan. Kemudian dalam proses penahanan yang bersangkutan merasa sakit. Nah itu, merasa sakit. Kemudian petugas jaga tahanan dan dokter ya yang mengawasi ataupun yang bertugas di rutan ya. Kemudian penyidik mengirim surat ke rumah sakit Polri untuk dilakukan pembantaran ini ya. Ini sudah kita lakukan ya, ada suratnya. Kita permohonan penyidik ke rumah sakit Polri Bayangkara. Untuk apa? Untuk dilakukan perawatan. Nah itu. Dilakukan perawatan itu. Kemudian ini kami sampaikan perawatan dari rumah sakit ini banyak ya. Jadi tidak hanya sekali. Tetapi ada banyak yang dilakukan. Tiap hari ini ada hasilnya. Ada hasilnya. Ini semuanya ini adalah rekam medis ya. Artinya ini keterangan-keterangan dari dokter yang menyatakan yang bersangkutan adalah sakit. Ini sudah. Hasil lab juga ada, kita cek semuanya ini. Ya, ini semua ya. Ini beberapa hasilnya ini ya, beberapa hasil yang kita dapatkan dari dokter dan laboratorium. Juga ada kita lakukan ini di Prodia juga ada ya, kita lakukan ini ya, Prodia. Juga sudah ada juga dari Pusdokes Polri. Semuanya sudah ada semua ini ya, ada semua ini. Kita lakukan. Nah. Kemudian yang bersangkutan itu setelah dirawat ini, kemudian kita kirim tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Kenapa? Karena sudah ada
pemberitaan oleh jaksa bahwa kasus tersebut dinyatakan lengkap. Ya, nyatakan lengkap, makanya langsung kita mengirimkan kepada kejaksaan tahap keduanya, gitu ya, tahap kedua udah kita kirim, gitu. Udah kita kirim tahap keduanya, dan kemudian yang menjadi pertanyaan itu, kenapa saudara Sony Iranata itu meninggal? Ini karena sakit meninggalnya. Saya tidak bisa menyampaikan sakitnya apa, karena ini adalah sakit yang sensitif. Ya, ini bisa berkaitan dengan nama baik keluarga almarhum. Ya, jadi kita tidak bisa menyampaikan secara jelas dan gamblang sakitnya apa, karena penyakitnya adalah sensitif. Ini masalahnya penyakitnya. Jadi kami nggak bisa menyampaikan. Ya, terpenting bahwa dari keterangan dokter dan dari perawatan yang ada, bahwa saudara Sony Iranata ini ada sakit, ya, sakitnya sensitif yang bisa membuat nama baik keluarga juga bisa tercoreng, gitu, kalau kami sebutkan di sini. Terima kasih telah bersama kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.